Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku, Yesus, mengasihi kamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak, umat yang saat ini berada di dalam gereja katedral ini maupun yang saat ini sedang mengikuti siaran misa ini lewat Radio Tiga Raja FM dan lewat live streaming Tiga Raja, baik orang Katolik maupun bukan Katolik yang sempat mengikuti siaran ini. Berbicara tentang kasih, berbicara tentang mengasihi, apa itu? Bagaimana orang mengungkapkan kasihnya itu, khususnya Anda pengikut Yesus, Anda orang Katolik. Bagaimana Anda mengungkapkan kasih seperti yang Yesus kehendaki? Mari kita mulai sebuah kronologi terjadinya kasih. Kasih itu berawal dari ketertarikan lewat sebuah perjumpaan. Dalam perjumpaan, saya lihat kau lihat saya. Tertarik. Perjumpaan itu ada yang secara batinia, lewat pikiran, lewat angan-angan, lewat perasaan hati. Ketertarikan itu bergejolak. Ada rindu di sana. Perjumpaan tidak hanya secara batinia, juga secara fisik. Face to face, saling berpandangan, hand to hand, berjabatan tangan, misalnya body to body, tubuh dengan tubuh. Kasih semacam itu menuntut, dengar baik-baik, menuntut untuk berujar kata yang baik agar yang kita kasih itu senang dan bahagia. Kalau kau mengasihi dia, kata-kata yang kau ucapkan itu kau atur supaya dia yang mendengar itu, yang engkau kasih dia itu, dia senang, dia bahagia. Kasih itu menuntut orang untuk tadi berujar kata, sekarang berbuat sesuatu. Engkau buat apa saja yang membuat dia bahagia, membuat dia senang. Saudara, begitulah kata kitab suci. Karena kasih, Allah datang ke dunia
tinggal bersama manusia dalam diri Yesus. Deus caritas est. Allah yang penuh kasih itu, dia datang dan dia tinggal bersama kita dalam diri Yesus. Itu kata kitab suci. Cerita kitab suci pula, Yesus karena kasih, dia melakukan semua yang terbaik agar orang yang datang kepadanya itu merasa senang dan bahagia. Kata kitab suci, Paulus dan Barnabas dalam bacaan pertama yang tadi kita dengar, mereka mengunjungi umat di Listra, umat di Ikonium, umat di Antioquia. Dan di tempat itu mereka melakukan tindakan-tindakan kasih lewat ajaran-ajaran dan lewat tindakan-tindakan, perbuatan yang membuat umat di sana merasa senang dan bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan para pendengar maupun yang mengikuti siaran ini lewat live streaming, menyangkut ungkapan kasih itu, minggu ini pastormu di katedral ini ingin menggarisbawahi kasih Allah kepada manusia. Dengar baik-baik, tidak diskriminatif. Faktanya Allah mengungkapkan kasihnya. Dia menurunkan hujan tidak hanya untuk orang suci, tetapi juga untuk orang berdosa. Ini fakta. Allah mengungkapkan kasihnya tidak diskriminatif. Dia menciptakan matahari yang menurunkan sinar bukan hanya untuk orang beriman, tapi juga untuk orang yang tidak beriman. Nah, dalam konteks kasih yang tidak diskriminatif itu, pagi ini sebagai gembala umat di katedral, pastormu ingin menyapa baik pimpinan agama, pimpinan gereja maupun pimpinan pemerintahan. Kita mulai dengan pimpinan gereja, para pastor dan para pendeta. Anda dengar baik-baik. Dalam melayani umatmu, jangan terkesan atau bahkan terang-terangan Anda menampilkan pelayanan diskriminatif. Cintamu itu harus menyeluruh. Jangan sampai umat melihat bahkan terang-terangan terhadap orang kaya Anda cepat sekali bertindak, sementara untuk orang miskin Anda berat sekali. Untuk mereka yang diperkirakan akan memberikan stipendium besar, Anda cepat sekali bertindak, sementara untuk orang miskin yang mungkin stipendium kecil, bahkan tidak ada stipendium, Anda ogah, berat sekali untuk berdiri melayani. Hari ini Yesus menyapa Anda, kasihilah umatmu seperti aku Yesus mengasihi engkau, tanpa diskriminasi. Untuk para hamba Tuhan cukup dengan omongan sederhana ini, langsung Anda tahu penjabarannya. Saya juga ingin menyapa pimpinan pemerintahan di daerah ini, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Anda berdua kalau sempat mengikuti siaran ini, lewat radio maupun lewat live streaming, Anda berdua dengar baik-baik. Bapak berdua telah dipilih dalam satu paket dan dilantik sebagai Bapak untuk kami rakyat.
kami anak-anakmu di kabupaten ini. Anda berdua sebagai bapak untuk orang Papua, apapun sukunya. Anda dilantik untuk orang pendatang, apapun sukunya. Dan kalau mereka warga kabupaten ini, mereka anak-anakmu. Apapun agama mereka, apapun gereja mereka, bahwa mereka warga kabupaten ini, mereka adalah anak-anakmu. Artinya apa? Saya melangkah lebih jauh. Bapak Bupati, Wakil Bupati, dengar. Orang non-Kristiani, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang Konfusius, mereka tidak seiman denganmu. Tapi mereka warga kabupaten ini, mereka itu adalah anak-anak Anda berdua. Orang-orang Kristen, apapun denominasinya, apakah mereka dari gereja GKI, gereja Advent, gereja-gereja Pantekosta, gereja Kingmi, gereja-gereja lainnya termasuk gereja Katolik, mereka warga kabupaten ini, mereka semua adalah anak Bapak berdua. Maka sapaan minggu ini untuk Bapak Bupati dan Wakil Bupati, sama seperti Allah mengasihi manusia tanpa diskriminasi, sama seperti Yesus mengasihi umat manusia tanpa diskriminasi, begitu pula Bapak berdua dalam berkiprah membangun kehidupan anak-anakmu di kabupaten ini. Jangan Anda berdua melakukan tindakan diskriminatif. Mengapa? Kan Yesus bersabda, hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku Yesus mengasihi kamu. Lah ya, Bapak berdua kan orang Kristiani, satu Kingmi, satu Katolik. Dan firman Allah di dalam kitab suci Bapak berdua hari ini jelas mengatakan, Anda berdua hendaknya mengungkapkan kasihmu kepada rakyatmu seperti Yesus. Tidak membeda-bedakan, menolong orang tidak atas dasar keyakinan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya sangat dahsyat. Adalah tidak Kristiani. Membantu orang hanya karena dia pendukung Anda berdua saat kampanye pilkada dulu. Tidak Kristiani membantu orang hanya karena dia seagama denganmu, segereja denganmu. Adalah tidak Kristiani bahwa tidak membantu orang hanya karena dia lawan politik, hanya karena dia tidak sekeyakinan, tidak seagama, tidak segereja. Semoga Bapak berdua tidak seperti itu. Adalah tidak elok menerima undangan, sebuah undangan. Undangan dari mana? Undangan dari, oh, dia pendukung kita. Ya, kita harus hadir. Kita harus hadir. Undangan dari mana? Dari agama apa? Dari gereja apa? Oh, sama dong dengan kita. Ayo. Oke. Tapi adalah tidak bagus, tidak elok menghadiri undangan, tidak menghadiri undangan, tidak memenuhi undangan, tidak datang kepada undangan hanya karena mereka lawan politik. Anda berdua tidak elok.
Ini pastor yang ngomong. Tidak memenuhi undangan karena tidak sekeyakinan. Tidak memenuhi undangan karena tidak segereja. Hei, Anda berdua dilantik sebagai bapak untuk kami semua, rakyat kabupaten ini, pendukung atau tidak mendukung. Tinggalkanlah masa kampanye dulu. Dan sekarang Anda resmi dilantik untuk bapak rakyat di kabupaten ini. Dan karena Anda berdua orang Kristiani, Kingmi dan Katolik, Pastor hari Minggu ini lewat bacaan-bacaan kitab suci ingin mengingatkan, kasihilah sesamamu, kasihilah rakyatmu seperti Yesus mengasihi Anda berdua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kedua bapak kita, bupati dan wakil bupati. Dan Tuhan memberkati setiap orang Kristiani yang berusaha untuk mengasihi orang lain seperti yang telah Yesus tunjukkan kepada kita. Amin. Kita hening sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini.